Halo Sobat Nuntur, kembali lagi di konten kali ini yang akan membahas tentang rebah semai pada persemaian cabai rawit. Biar tidak lama-lama, langsung ke topiknya saja. Yang pertama, penyebab rebah semai itu terjadi karena media tanam tidak steril. Sedangkan penyebab kedua, tingkat kelembaban. Dan yang ketiga, serangan jamur dan bakteri. Keempat, bisa jadi itu faktor bibit atau benihnya. Oke, kita bahas yang pertama. Media tanam yang tidak steril. Maksudnya begini, media tanam tersebut sudah terdapat jamurnya. Sehingga ketika kita pakai untuk menyemai cabai, otomatis cabai kita kemungkinan besar itu akan rebah semai. Nah, cara mengatasi gimana? Nah, cara mengatasinya kita bisa membeli media tanam yang sudah steril ataupun kita menyeterilkan media tanam tersebut. Salah satu contohnya dengan memberikan agen hayati seperti jamur trichoderma, bisa didapatkan juga di toko pertanian, atau juga bisa menggunakan fungisida mix antara kontak dan sistemik. Yang kedua, penyebab rebah semai adalah tingkat kelembaban. Jadi saat persemaian, media tanam tersebut tidak boleh kering, namun tidak boleh juga terlalu basah. Jadi kita bisa mengontrol persemaian tersebut supaya tidak terlalu basah. Salah satu yang sering kita lihat di persemaian cabai rawit biasanya terdapat sungkup atau naungan dari plastik untuk mencegah air hujan mengenai media semai kita. Itu salah satu penyebabnya. Untuk mengatasinya gimana? Untuk mengatasi tingkat kelembapan ini, kita bisa memakai naungan atau plastik UV boleh. Dan yang kedua, memastikan ketika kita menyiram tidak terlalu basah pada persemaian. Oke, lanjut. Ini penyebab rebah semai yang ketiga. Penyebab rebah semai yang ketiga biasanya terjadi serangan jamur dan bakteri. Penyebab ketiga ini berkaitan dengan tingkat kelembapan. Jadi serangan jamur dan bakteri biasanya juga terjadi karena terlalu lembab. Makanya untuk mengatasi penyebab yang ketiga ini kita bisa menyemprotkan fungisida. Cukup fungisida kontak untuk memastikan bahwa bibit kita benar-benar sehat. Yang keempat, faktor yang biasa kita alami adalah faktor bibit. Faktor bibit sendiri maksudnya memang dari sananya bibit itu sudah terserang atau terkait dengan jamur yang mengakibatkan bibit tersebut mudah rebah semai. Nah, mungkin sahabat ada yang tanya, teman-teman yang lainnya mungkin ada yang tanya, lalu gimana kalau rebah semai itu terjadi ketika sudah kita menyemai cabai? Soalnya tadi penyebab dan cara mengatasinya adalah untuk sebelum persemaian. Gimana kalau sudah terlanjur semai terus terjadi rebah semai? Mungkin kalau sudah terjadi rebah semai bakal banyak bibit yang mati. Namun masih kita bisa untuk menanggulanginya, masih bisa kita coba untuk menanggulanginya. Contohnya dengan menyemprotkan fungisida pada persemaian tersebut. Namun cara ini belum 100%, tapi setidaknya ada beberapa benih kita yang selamat dari rebah semai ataupun mencegah yang semaian yang sehat supaya tidak tertular oleh semaian yang sudah terkena rebah semai. Nah, masalah yang kedua, biasanya selain rebah semai adalah benih yang tidak tumbuh. Oke, benih yang tidak tumbuh ini biasanya diakibatkan oleh media tanam kering. Yang kedua,
benih tidak berkualitas. Yang ketiga, penanaman terlalu dalam. Yang keempat, dimakan hama atau sejenis semut. Untuk mengatasi benih cabai rawit yang kita semai tidak tumbuh atau tumbuhnya tidak merata, yang pertama kita bahas tentang media tanam yang kering ataupun tingkat kelembapannya kurang. Contohnya begini. Ketika kita menaruh bibit kita ke persemaian, biasanya kan kita siram terus kita tutup, habis itu kita buka setelah tumbuh. Nah, kalau cabai dari 1 sampai 10 hari ataupun 12 hari, biasanya 4 hari sekali itu dibuka, dicek media tanamnya kering atau tidak. Nah, kalau misalnya kering, segera kita siram secukupnya lalu ditutup kembali. Itu salah satu cara untuk mengatasi persemaian yang tidak tumbuh ataupun lambat tumbuhnya. Faktor kedua yaitu benih tidak berkualitas. Nah, untuk benih yang tidak berkualitas ini biasanya diakibatkan oleh benih yang kita tanam tersebut kurang tua ataupun terlalu lama ataupun kadaluarsa. Makanya pastikan benih yang kamu pilih itu adalah benih yang benar-benar berkualitas untuk memastikan agar benih tersebut bisa tumbuh dengan merata. Faktor ketiga, kenapa benih tidak tumbuh, yaitu penanaman terlalu dalam. Penutupan pada bagian atas layer sendiri, bagian media tanam atas itu jangan terlalu tebal. Ataupun ketika kita membuat lubang pada media tanam jangan terlalu dalam. Karena hal ini bisa menyebabkan media tanam atau benih tersebut sulit untuk tumbuh karena terlalu dalam ataupun tumbuhnya lama. Nah, faktor keempat, biasanya benih yang tidak tumbuh itu diakibatkan oleh hama ataupun semut, dimakan semut biasanya. Kayak kalau kita menyemai, usahakan kita menyemprotkan insektisida untuk pengusir semut. Salah satu contohnya fipronil ataupun merek ataupun jenis insektisida yang lain. Kalau itu opsi dari kalian sendiri. Kalau saya biasanya memakai fipronil. Nah, lalu gimana cara untuk mengatasi benih yang tidak tumbuh ketika kita sudah menyemai cabai sekarang? Maksudnya sekarang itu kita dalam proses persemaian cabai, terus ada yang tumbuh, ada yang tidak. Nah, kalau misalnya Anda mengalami hal yang seperti itu, siram setiap hari, jangan lupa, jangan sampai kering. Biasanya kalau benihnya memang bagus, itu bakalan tumbuh. Nah, contohnya di video ini. Di video ini saya telat untuk melakukan penyiraman karena jarak persemaian dari rumah itu jauh dan lupa untuk menyiramnya sehingga pertumbuhannya tidak merata. Tapi masih tumbuh walaupun sudah berusia. Persemaian itu saya tutup walaupun sudah lebih dari 12 hari tapi masih tumbuh setelah disiram terus-menerus setiap hari. Nah, daripada zonk ataupun daripada kita rugi, jangan terburu-buru untuk mengganti bibit tersebut karena ini salah satu varietas yang cukup mahal. Jadi eman-eman. Sayang kalau kita buang. Oke Sobat Nantur, cukup sekian dari saya. Kalau misalnya ada yang tidak mengerti, bisa tulis di kolom komentar ataupun ada kata-kata saya yang kurang jelas, silahkan tulis komentar Anda di bawah.